warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aisyah and Bilal? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing ke kalian mengenai salah satu anggota keluarga kita yang terkena si COVID-19. Jadi di video kali ini saya mau berbagi cerita dan pengalaman apa yang dialami, gejalanya seperti apa, terus pengobatannya seperti apa. Dan di sini saya mau sharing karena apa ya, banyak stigma negatif yang ada di luaran sana kalau misalnya seseorang positif itu ya jadi nggak mau berobat, kemudian yang keduanya apa ya, dia jadi nggak mau orang-orang yang tahu kalau si orang ini positif jadi nggak mau berteman lagi atau kayak gimana. Terus orang jadi takut banget gitu. Pokoknya hal-hal negatif yang harus dialami seseorang yang terdiagnosa positif. Padahal mungkin ini untuk sebagian orang bisa bereaksi yang parah banget, tapi untuk sebagian orang juga enggak. Jadi reaksi seseorang terhadap si COVID ini beda-beda ya teman-teman. Ya udah langsung aja saya mau cerita gimana awal mula Aisyah terdiagnosa positif si virus ini. Oke, so jadi kejadiannya ini udah 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih. Jadi pas video ini rilis kita dalam keadaan sehat walafiat, udah enggak isolasi lagi. Jadi ceritanya seperti ini. Awalnya itu sekitar Desember tanggal 2, Aisyah itu masih sekolah. Dia sekolah seperti normal hari-hari biasa gitu, karena di Kanada itu memang dari awal tahun ajaran itu mereka udah sekolah gitu, tapi ya dengan protokol, ada pakai masker, kemudian si meja belajarnya juga pakai shield, kemudian mereka juga protokol kesehatan pakai kalau masuk sekolah itu mereka harus nyantumin form, isinya itu misalnya kamu batuk, bepergian ke luar negeri atau enggak, kamu terekspos dengan orang yang sakit positif atau enggak, kemudian ada runny nose atau enggak, ada demam atau enggak. Nah, setiap masuk sekolah itu kita harus handed si form itu, terus dicek juga suhu badan kita, sama dikasih si hand sanitizer. Mungkin sudah qadarullahnya aja itu Aisyah kena, dan nggak tahu kenanya kita di mana, kita juga nggak tahu ya, namanya juga virus nggak terlihat. Anyway, so jadi Desember tanggal 2 itu Aisyah masih pergi sekolah. Aisyah pergi sekolah normal seperti biasa, dan akhirnya dia pulang sekolah lah ya. Pulang sekolah dia masih makan, makannya juga banyak seperti normal biasanya. Nah, sekitar jam-jam 6 atau 6 lewat gitu, 6 malam gitu, Aisyah itu mulai batuk-batuk. Batuk-batuknya itu bukan batuk-batuk yang biasa ya, gimana ya, setahu saya kalau dia mau batuk itu biasanya dia ada flu dulu, kemudian dia akan sakit tenggorokan gitu kan, ada radang tenggorokan gitu, barulah dia bakalan batuk-batuk. Nah, ini tuh suddenly dia pulang makan, gak ada flu, gak ada apa, tiba-tiba dia pulang makan langsung batuk-batuk itu, dan batuk-batuknya itu yang konstan gitu, yang yang nggak berhenti gitu. Nah, terus akhirnya ya udahlah, liatin Aisyah, biarin Aisyah istirahat. Nah, saya pikir Aisyah itu kan setiap winter itu pasti ada masanya dia sakit. Ada masanya dia sakit, terus batuk-batuk, muntah-muntah, terus akhirnya kita harus ke dokter, kita harus x-ray gitu. Jadi pada waktu itu saya pikirnya ini mungkin sakit biasa seperti tahun-tahun berikutnya. Dan tahun-tahun berikutnya itu belum ada ya si virus ini tuh. Jadi saya pikirnya udahlah, mungkin ini langganan sakitnya dia gitu kan. Nah, terus akhirnya batuknya itu nggak berhenti malam itu, batuk-batuk. Nah, terus saya lihat itu si badannya itu
perutnya terutama, dia tuh kayak nafasnya itu terengah-engah, jadi nafasnya itu nggak bisa panjang kayak kita. Nah dia nggak bisa kayak gitu, dia nafas gitu tapi di perutnya itu ritmenya itu seperti ini, cepet banget gitu. Jadi ritme badan apa namanya itu perutnya itu untuk nafas itu seperti ini, kelihatan di perutnya itu. Nah terus udah kayak gitu, saya tuh nggak pernah sih ngelihat yang kayak gitu tahun-tahun sebelumnya walaupun dia sakit gitu. Akhirnya si bapaknya Aisyah tuh nelfon lah ke si departemen kesehatan. Kata departemen kesehatannya itu ditanyalah ada gejala apa gitu kan, karena gejalanya hampir sama kayak flu biasa gitu ya, dibilang aja pulang sekolah batuk-batuk kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu nafasnya terengah-engah gitu kan. Nah terus tapi saya waktu itu pikirnya ya udahlah ini kayaknya batuk biasa aja, nggak usah dibawa, saya bilang kayak gitu. Akhirnya si orang departemen si daddy-nya bilang tuh ya udahlah ini kayaknya batuk-batuk biasa aja gitu ngomongnya. Oke, so jadi malam harinya itu sampai paginya lagi itu Aisyah batuk-batuk konstan, nggak berhenti, asli nggak berhenti semalaman. Terus udah kayak gitu akhirnya paginya saya itu masih pergi ke klinik karena saya ada appointment. Pergi ke klinik, appointment jam 10, jam 11 itu langsung ditelepon sama bapaknya. Kayaknya kita harus bawa anak ini ke emergency katanya gitu. Terus saya bilang ya udah, saya bilang gitu kan. Soalnya waktu itu saya pergi naik bis sendiri ke klinik untuk appointment karena Aisyah kan nggak mungkin dibawa juga kan. Lagi sakit gitu, nggak mungkin juga tinggal di mobil. Jadi dedinya tinggal sama anak-anak, saya pergi naik bis. Ditelepon sama dedinya Aisyah, terus pulang balik langsung kita pergi ke Tim Horton, ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu kalau kita masuk ke emergency itu pasti bakalan lama nunggunya, tergantung emergensinya apa dulu gitu. Kalau parah banget itu bakalan masuk duluan, tapi kalau yang ringan-ringan itu kamu bakalan nunggu long hours. Jadi berdasarkan pengalaman saya bilang ke dedinya Aisyah, yuk kita ke Tim Horton dulu. Ke Tim Horton kita pergi terus saya beli 2 blueberry muffin karena saya tanya Aisyah makan nggak gitu kan paginya. Aisyah nggak mau makan katanya paginya. Nah udah, terus akhirnya saya beli 2 blueberry muffin. Masuklah kita ke rumah sakit. Setelah dari Tim Horton itu kita pergi ke rumah sakit. Hai guys, so sekarang kita lagi ada di emergency. Aisyah itu semalam batuk-batuk mulai saat itu dan dia punya short breath. Sekarang kita lagi di emergency, kita nunggu. Soalnya kita nggak tahu apa dia positif atau enggak. Kita sekarang lagi nunggu panggilan Aisyah di sana. Udah hampir setengah jam di sini. Kita masih nungguin 40 menitan lah. Kita masih nungguin. Aisyahnya udah kecapean. Tired, sweetheart? Aisyahnya kecapean. Kalau di emergency tuh memang lama banget ya. Jadi tadi kita pas masuk itu ada ketemu di ujung sana. Kita ditanyain punya simptom atau enggak. Terus kalau yang ada simptomnya kita dikasih pink kayak gini. Mission nandain pink. Saya juga ada. Oh, we have one. Where's mine? Dan kita nunggu di area yang pink juga. Sabar ya Aisyah. Sekarang kita nunggu udah 2 jam. Tadi Aisyah udah dipanggil, udah dapat braceletnya. Sekarang kita nunggu panggilan. Be tired Aisyah? Be patient. Sabar ya. Sabar di dalam. Nunggu dokter.
Mudah-mudahan cepat datang.